Banyak bandara dilengkapi karpet di area gate. Fasilitas ini biasanya disertai langit-langit lebih rendah, kursi nyaman, dan pencahayaan alami yang menyenangkan. Semua ini menambah biaya bagi bandara, dan karpet nggak begitu mudah dibersihkan dibanding lantai keras. Tapi karpet memberi rasa nyaman untuk para penumpang yang menunggu penerbangan, sehingga mereka lebih rileks. Tapi ini bukan cuma niat baik pihak bandara loh. Menurut penelitian, penumpang yang rileks sekitar 7-10% lebih mungkin melakukan window shopping dan membeli sesuatu di area lobi zona bebas bea. Jadi, dengan berinvestasi dalam kenyamanan penumpang, bandara meningkatkan pemasukannya. Kalau kamu kepo apa yang terjadi dengan bagasi saat kamu di pesawat, jawabannya adalah staf bandara nggak tahu. Begitu bagasi meninggalkan wilayah mereka, mungkin mereka nggak begitu peduli. Sorry. Bagasi dipilah secara otomatis. Scanner memindai barcode-nya dan memilah bagasi sesuai destinasi. 3 tugas utama petugas penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tas kamu dari area check-in ke gate, memindahkan dari satu gate ke gate lain ketika kamu ganti pesawat, dan memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Itu aja. Jadi, jika bagasimu bergerak kurang cepat, kamu bisa terlambat mengikuti pesawat lanjutanmu. Atau sebaliknya, tasmu sampai di destinasi sebelum kamu karena terjebak di pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul jika kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan destinasi lain. Dalam kasus ini, scanner bisa mengirim bagasimu ke negara yang salah. Kebanyakan bandara dilengkapi dapur tempat makan penumpang disiapkan. Dapur ini biasanya memasak makanan untuk berbagai maskapai sekaligus. Karena makanan pesawat yang wah begitu enak itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelumnya. Dapur ini harus bekerja 24 jam setiap hari. Meski mengejutkan, menu penerbanganmu direncanakan sampai setahun sebelumnya. Ini praktik biasa bagi kebanyakan maskapai, sebab tiap bahan makanan penting dan menambah pengeluaran. Faktanya, satu maskapai menghemat lebih dari 580 juta setelah menghilangkan satu buah zaitun dari tiap salad yang mereka hidangkan dalam penerbangan. Terkadang, staf bandara meminta penumpang menggosok tangan ke kain tertentu sebelum menaruhnya di mesin khusus. Kelihatannya agak menakutkan, tapi sebenarnya nggak berbahaya. Kamu dicek dengan mesin yang disebut atomizer. Sebelum hari kerja mereka dimulai, para karyawan menaruh sampel bahan kimia berbahaya di dalam mesin itu. Mesin mengingat bau ini, dan jika tangan seseorang berbau mirip bahan kimia itu, mesin akan mengingatkan staf bandara tentang bahaya ini. Kira-kira begini, kamu datang ke tempat pemeriksaan keamanan, dan ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dibawa ke atas pesawat dalam bagasi jinjingmu. Jangan khawatir, semua benda yang disita selama pemeriksaan sebelum penerbangan bisa disimpan di bandara selama 3 bulan. Selain itu, kamu punya kesempatan untuk mengirimkannya ke alamat manapun di dalam negeri. Benda-benda yang diambil petugas keamanan dan nggak diklaim bisa dijual di pelelangan khusus dan dikirim ke seluruh dunia. Jika waktu singgah antar penerbanganmu lama, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan opsi termurah. Ada trik lebih baik, periksa apa bandara atau maskapai menjual akses 24 jam ke zona lobi VIP. Seringnya, kamu bisa memperoleh makanan ringan dan minuman gratis di sana, dan memakai kabin mandi serta kamar gratis dengan harga yang sangat terjangkau. Di bandara yang memiliki banyak terminal, cari lorong bawah tanah yang menghubungkan berbagai terminal yang mungkin nggak diketahui kebanyakan orang. Misalnya, di Bandara Frankfurt, Jerman. Ada terowongan berjalan antara Terminal 1 dan 2 yang kebanyakan dipakai karyawan karena penumpang nggak tahu keberadaannya. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu selesai check-in, yaitu Golden Hour. Ini waktu para penumpang secara statistik membelanjakan lebih banyak uang di area retail dan bebas bea bandara. Dan menempati kursi paling nyaman pas di depan toko adalah trik pintar untuk memikatmu agar berbelanja. Akui saja, duduk di kursi nyaman memandang lampu gemerlap atau jendela toko bisa menggoda. Dan tepatnya itulah yang diinginkan bandara. Jika penerbanganmu terlalu penuh dan kamu nggak bisa terbang pada waktu yang ditentukan, jangan buru-buru menerima voucher pertama yang ditawarkan sebagai permintaan maaf. Biasanya, maskapai terus menaikkan tawarannya sampai memperoleh cukup sukarelawan yang mau melepaskan kursi mereka. Jika mereka nggak mau dan tanpa disadari menjadi sasaran, kamu bisa berkeras untuk memperoleh ganti rugi tunai, tergantung pada harga tiket.
dan lama penundaannya, kamu bisa berhak memperoleh sampai Rp18.900.000. Kebanyakan bandara mempunyai ahli profiler. Orang ini mempraktikkan SPOT atau Screening Passengers by Observation Technique atau menyaring penumpang dengan teknik observasi. Petugas ini menganalisis ekspresi, bahasa tubuh, dan perilaku guna mendeteksi orang mencurigakan. Tugas mereka adalah melihat tanda nonverbal dari kecemasan, seperti orang yang selalu menjilat bibir mereka, gatal-gatal, dan banyak melihat sekeliling. Jika profiler melihat orang yang bersikap aneh, dia memeriksa orang ini dan mengobrol untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Profiler bekerja di hall utama dan area pengawasan paspor. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah, apa tujuan kunjunganmu? Petugas selalu mengecek reaksi orang itu terhadap pertanyaan ini. Setenang apapun seorang penumpang, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, profiler akan menemukannya berkat petunjuk-petunjuk terkecil dalam perilaku manusia. Sebelum memasuki pesawat, bagasimu melalui 5 tingkat keamanan, dan salah satunya, selain memindai isinya, diperiksa oleh anjing khusus yang bisa mengendus bahan kimia berbahaya. Hidung anjing jauh lebih tajam dibanding hidung manusia manapun. Faktanya, anjing membedakan bau 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dibanding manusia. Nggak heran kalau bandara memanfaatkan indera super ini untuk keamanan dan secara teratur memakai anjing pelacak untuk mendeteksi bahan-bahan mencurigakan. Yang benar-benar keren adalah kamu nggak akan bisa membedakan anjing pelacak dari anjing biasa sejenis. Nggak seperti anjing polisi, anjing bandara nggak dilatih untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi orang. Ras pelacak paling populer adalah Golden Retriever, Labrador, dan German Shorthair Pointer. Mengecas ponselmu di tempat yang disediakan kelihatannya nyaman, tapi ini nggak aman. Jika tempat pengecas cuma memungkinkan kamu mencolokkan kabel, malware bisa terpasang di ponselmu tanpa kamu sadari. Satu-satunya cara aman mengecas ponsel atau tabletmu adalah mencari stop kontak dan memakainya dengan pengecasmu. Hal yang sama berlaku pada Wi-Fi gratis bandara, karena bandara mengharuskan kamu melakukan autentikasi. Seringnya, seseorang bisa mudah mengakses datamu ketika kamu memakai hotspot Wi-Fi yang enggak diproteksi. Lebih aman pakai data ponselmu sendiri, tapi jika terpaksa harus memakai Wi-Fi bandara, lebih baik bersihkan atau enkripsikan semua informasi penting dalam ponselmu. Mengeluarkan laptop dari bagasi jinjingmu tiap kali melalui keamanan mungkin menjengkelkan. Tapi staf bandara harus melihat dengan jelas perangkatmu untuk memastikan nggak ada yang disembunyikan di dalamnya. Di layar pemindai sinar X, laptop mirip benda semi-transparan dengan harddisk, CD-ROM, dan apapun yang sangat jelas terlihat. Tapi petugas keamanan nggak bisa melihat di balik bagian itu. Misalnya, baterai yang agak besar. Orang cenderung memilih antrean keamanan yang terdekat dengannya. Kalau ternyata antrean itu berjejal banget, cari setelah pemeriksaan KTP dan tiket. Kamu mungkin melihat tempat pemeriksaan dengan antrean yang jauh lebih sedikit. Beberapa tempat pemeriksaan berlokasi di pinggir terminal yang jauh sehingga orang nggak melihatnya. Menerapkan TSA, Transportation Security Administration, atau Administrasi Keamanan Transportasi, bisa menghemat waktu bepergian di dalam dan luar Amerika. Menjadi anggota program ini memiliki keuntungan. Pertama, bisa lebih cepat melalui pemeriksaan keamanan dan paspor. Jika kamu wisatawan pre-check, kamu nggak perlu melepas sepatu atau ikat pinggang, dan nggak perlu menaruh cairan atau laptop dalam wadah khusus. Kalau kamu nggak terbang ke atau dari Amerika, kamu bisa mencari jasa serupa yang tersedia di negaramu. Jika kamu terbang dengan kelas ekonomi tapi nggak menyukainya, siapa yang suka coba? Lakukan check-in online dan periksa opsi tempat duduk sekitar 4 hari sebelum penerbangan. Biasanya, ini menjelang waktu maskapai mengupgrade kursi, dan kamu bisa memperoleh upgrade ke kelas bisnis dengan biaya murah atau kadang gratis. Kamu juga bisa minta upgrade setelah di bandara. Kebanyakan orang melupakan peluang ini atau nggak peduli, jadi mungkin kamu akan beruntung. Semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya. Tapi sekarang, kamu bisa tenang.
kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan 1 tas untuk perjalanan lokal dan 2 tas untuk perjalanan jauh, itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin. Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik. Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkemah. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil, tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu, tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu, dan lihat, masih ada ruang. Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat. Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungannya terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama kemeja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu. Alih-alih melipatnya satu persatu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu. Letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah. Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ke tasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri, coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar. Dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak seefisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata.
Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu. Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki, kan? Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara. Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg. Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan! Terbang sudah menjadi rutinitas bagi banyak orang. Namun, bahkan mereka yang sering terbang pun terkadang nggak tahu hal-hal yang nggak boleh dilakukan di pesawat. Dilarang bertelanjang kaki di pesawat. Ini adalah salah satu hal yang nggak boleh dilakukan dalam perjalanan udara. Bahkan kalau kita mengabaikan topik bau yang nggak sedap, lantai pesawat sangat kotor. Orang-orang dengan masalah kaki yang menular mungkin telah berjalan di lorong tanpa alas kaki sebelummu. Kemungkinan ada banyak kotoran yang tertinggal dari penumpang sebelumnya. Dan jangan bayangin lantai di toilet deh. Kalau kakimu butuh keleluasaan, lepaskan sepatu, tapi setidaknya kenakan kaos kaki atau bawalah sepasang sandal tipis. Ingat, udara bertekanan di kabin penumpang sama keringnya dengan udara di gurun Sahara dengan kelembaban hanya sekitar 20%. Itulah sebabnya kulitmu mungkin terasa nggak nyaman setelah penerbangan. Tapi bukankah lebih masuk akal untuk memasang beberapa pelembab udara yang bisa menambah kelembapan? Tapi beban ekstra ini akan membebani maskapai penerbangan dengan biaya yang nggak sedikit. Ditambah lagi, badan pesawat sebagian besar terbuat dari aluminium dan logam lainnya. Dan udara yang lembab bisa menyebabkan korosi. Jadi, jangan lupa untuk membawa pelembab dan menggunakannya selama penerbangan. Selalu kencangkan meja nampan segera setelah pesawat mulai bergerak di landasan. Dan jangan pernah menurunkannya selama lepas landas dan mendarat. Ini adalah langkah keamanan yang memastikan kamu dan penumpang lain memiliki jalur yang jelas kalau terjadi evakuasi darurat. Selain itu, jagalah agar kursimu tetap dalam posisi tegak selama lepas landas dan pendaratan. Pertama-tama, kursi yang bersandar bisa memperlambat evakuasi darurat karena akan menghalangi orang yang duduk di belakang. Terlebih lagi, semakin kamu bersandar ke belakang, semakin sulit untuk masuk ke posisi brace selama pendaratan darurat. Cobalah untuk nggak tidur selama atau tepat setelah lepas landas dan mendarat. Salah satu alasannya, itu bukan hal yang baik untuk kesehatanmu. Masalah utamanya, tekanan udara di dalam kabin berubah dengan sangat cepat selama fase-fase penerbangan ini. Hal ini memengaruhi tekanan udara di telinga. Penting untuk selalu waspada selama waktu ini untuk rileks dan membuka telinga misalnya, dengan menguap atau sering menelan ludah. Aku sih biasanya ngunyah permen karet. Kalau tidur, kamu nggak bisa melakukan ini, yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan permanen. Dan tentu saja ada masalah keamanan. Sebagian besar kecelakaan terjadi saat lepas landas dan mendarat. Kalau kamu tidur selama tahap-tahap ini, kamu mungkin nggak cukup waspada dan sadar kalau keadaan darurat terjadi. Nah, rekomendasi berikutnya datang dari EPA, the Environmental Protection Agency.
Menurut mereka, kamu mungkin ingin melewatkan minuman panas di pesawat. Air yang digunakan untuk membuat teh atau kopi nggak berasal dari botol. Itu adalah air keran biasa. Dan tangki air di pesawat seringkali sudah tua dan penuh bakteri. Pada 2004, ada sebuah penelitian yang menemukan lebih dari 12% sampel air mengandung bakteri berbahaya. Namun kalau kamu tetap memutuskan untuk menikmati secangkir minuman panas di pesawat, jangan pernah menuangkan kopi atau teh sendiri. Pramugari dilatih untuk menangani tugas ini di lorong-lorong pesawat yang penuh sesak dan gak akan membuat kamu atau penumpang lain tersiram air panas secara gak sengaja. Mungkin lebih baik kalau kamu gak memesan Coke di pesawat. Tekanan kabin yang begitu rendah di udara menyebabkan banyak buih. Untuk alasan ini, pramugari gak ingin menyajikan cangkir yang penuh dengan buih. Itu sebabnya mereka hanya mengisi setengah cangkir, lalu menunggu sampai buihnya mengendap dan kemudian menuangkannya. Itu bisa memakan waktu lama. Biarkan ventilasi udara terbuka. Dengan cara ini, kamu akan meminimalkan penyebaran kuman. Pesawat memiliki penyaring udara berkualitas tinggi. Penyaring ini bisa menangkap hingga 99% kuman yang ada di udara. Jadi, kamu seharusnya aman di sana. Tapi pastikan kamu membersihkan meja nampan itu ya. Dengan bakteri 8 kali lebih banyak daripada tombol flush toilet, ini adalah tempat paling kotor di pesawat. Hal lain yang harus kamu hindari adalah menyandarkan kepala di jendela kalau kursimu dekat jendela. Kamu nggak akan pernah tahu siapa yang menduduki kursi sebelum kamu. Dan bagaimanapun juga, kaca jendela kemungkinan besar dipenuhi kuman. Katakan tidak pada sandal backless dan sepatu hak tinggi dalam penerbangan. Aku sih nggak pakai itu. Ada alasan keamanan yang sangat serius untuk permintaan tersebut. Masalahnya, kedua jenis alas kaki ini menyulitkan evakuasi pesawat dengan cepat. Kalau kamu mengenakan sepatu hak tinggi, kamu harus meninggalkannya kalau kru menggunakan perosotan darurat selama evakuasi. Sepatu hak tinggi sangat mungkin merusak perosotan, jadi jangan dipakai ya. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar ingin melarikan diri dari pesawat tanpa alas kaki? Aku akan menjawab untukmu, tidak. Sebagai gantinya, pakailah sepatu yang kokoh dengan sol yang kuat, sehingga kamu nggak akan berdiri di landasan yang panas atau di rerumputan tanpa alas kaki sama sekali. Jangan memasukkan benda berat ke dalam kompartemen di atas kepala. Barang-barangmu mungkin nggak bisa bertahan di dalam selama turbulensi yang parah. Dan ketika terjatuh, barang-barang tersebut akan melukaimu dan penumpang lain. Au! Itulah sebabnya kalau terasa sulit untuk mengangkat sesuatu ke dalam kompartemen di atas kepala, lebih baik letakkan di bawah kursi di depanmu atau di tempat lain. Jangan menyalahkan pilot atas pendaratan yang sulit. Ketika kamu mengalaminya dalam cuaca buruk, mungkin saja itu disengaja. Kalau landasan pacu tertutup air atau salju, pesawat harus mendarat dengan keras untuk memecah lapisan air dan mencegah aquaplaning. Kalau enggak, air bisa menjadi pelumas dan pesawat nggak akan bisa mengerem atau merespon kontrol apapun. Mengerahkan perosotan darurat ketika nggak ada keadaan darurat adalah ide yang buruk, sangat buruk. Hal ini bisa menyebabkan penundaan selama berjam-jam dan maskapai penerbangan harus mengeluarkan ribuan dolar untuk mengemas perosotan yang nggak rusak kembali ke dalam wadahnya. Kenapa ada orang yang melakukannya? Rupanya, beberapa orang berpikir hal itu akan membantu mereka turun dari pesawat lebih cepat. Ya, mereka bodoh. Jangan seperti mereka ya. Perlu diingat cara kerjanya nggak seperti itu. Jangan abaikan instruksi awak kabin untuk membuka penutup jendela saat lepas landas dan mendarat. Dengan cara ini, pramugari bisa melihat apa yang terjadi di luar, menilai situasi, dan bertindak cepat mengatur evakuasi. Misalnya, kalau terjadi kebakaran di luar salah satu pintu keluar, mereka akan mengarahkan penumpang ke pintu lain. Hindari membawa deodoran semprot atau krim cukur dalam bagasi kabin. Kedua benda ini cenderung meledak di tengah penerbangan dan oleh karena itu nggak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Ide yang jauh lebih baik adalah memilih deodoran stick. Kamu juga nggak boleh menyimpan power bank di bagasi terdaftar. Dan kalau kamu ingin membawanya ke dalam pesawat, kapasitasnya nggak boleh lebih dari 20.000 mAh. Selain itu, kamu nggak boleh menggunakannya selama penerbangan karena bisa terbakar. Secara umum, baterai litium aman digunakan. Namun karena berenergi tinggi, baterai ini bisa terbakar kalau nggak diperlakukan dengan hati-hati, disalahgunakan, atau kalau ada kesalahan produksi. Baterai semacam itu telah menjadi penyebab beberapa kebakaran di dalam pesawat terbang, serta selama penanganan di darat.
Jangan khawatir tentang pemindai bandara. Alat ini nggak membahayakan kesehatan kok. Kalau enggak, pegawai bandara nggak akan bisa berada di dekatnya tanpa pakaian khusus. Bahkan ketika kamu melewati pemindai bagasi, risikonya sangat kecil. Dan yang terakhir, jangan bertingkah seperti orang brengsek di dalam pesawat. Jaga sikapmu. Aku tahu kamu akan melakukannya. Selain itu, jangan pernah mencoba mendaratkan pesawat sendirian. Enggak, jangan tertawa. Aku nggak bercanda. Dalam film, mereka sering menunjukkan sesuatu terjadi pada pilot dan mereka nggak bisa mendaratkan pesawat. Dan saat itulah karakter utama, orang yang sangat terampil, memulai aksinya. Sayangnya, hal itu hampir nggak mungkin dilakukan di kehidupan nyata. Bahkan jika orang itu genius, menyukai simulator komputer yang 100% sama dengan model pesawat yang sebenarnya, dan siap mengikuti semua instruksi dari darat, kemungkinan besar mereka akan gagal karena aspek sederhana, stres. Memang benar ada beberapa kasus dalam sejarah ketika para amatir mendaratkan pesawat pribadi berukuran kecil setelah pilot nggak mampu melakukannya. Namun, nggak pernah ada kasus seorang non-pilot profesional mendaratkan pesawat penumpang komersial. Itu hanya ada dalam film ya.